Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di Human Interactive Talks. Nah, ini sore hari ini sama nih kayak kemarin nih, agak beda nih materinya. Biasanya saya ngobrol dengan arsitek, dengan desainer, kita ngobrolin soal ruang, kita ngobrolin soal bagaimana membangun biro, kita ngobrolin soal material. Nah, yang sore hari ini dipersembahkan oleh Onasis Smart Living akan berbeda. Saya akan lebih banyak ngobrolin soal development rumah tinggal. Nah, dengan topik The Future Home is Smart Home. Bersama saya nanti ada Pak Taufik Hidayat, bukan Taufik Hidayat peraih medali emas. Jadi Pak Taufik Hidayat adalah Head of Design and Planning PT Ciputra Residen, dan juga nanti ada Pak Alfred Handoko selaku Chief Marketing Officer Onasis Indonesia. Saya nggak mau lama-lama, saya mungkin akan banyak ngobrol dulu dengan Pak Taufik Hidayat sambil nanti saya akan juga ngobrol dengan Pak Alfred Handoko. Selamat sore Pak Taufik Hidayat. Selamat sore, Mas Brian. Apa Apa kabar? kabar Pak? Semoga sehat selalu. Sehat selalu Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat juga di sini. Salam sehat untuk semuanya. Terasa efek pandemi Pak? Sangat terasa, Oh, oke. karena saya juga pernah menjadi penyintas juga. Oh ya, Iya, di jadi terasa. di era PPKM level berapa atau mungkin di era Saya PSBB sudah kapan? tahun lalu, akhir tahun lalu, bulan Desember. Oh, Jadi oke. sebelum puncak, jadi Oke. berasa Sekarang udah recovery, total recovery Pak ya. total recovery. Waktu itu sih OTG sebenarnya. Wah, nih kita jadi OTG. ngobrolin. Mungkin nanti ada topik lainnya nih. Kita ngobrolin soal bagaimana sebagai penyintas gitu. Oke, mungkin. Nah, Iya. Pak Taufik, saya mungkin sore hari ini mau banyak nanya, ngobrol juga. Nanti ada Pak Alfred juga. Mungkin saya akan banyak ngobrol soal the future is smart home. Nah, Iya. mungkin untuk yang nonton pada sore hari ini, saya juga buka kesempatan. Silakan bisa chat di kolom chat untuk pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan. Nanti saya akan bacakan, dan juga Onasis memberikan giveaway. Nah, sebentar, ada tayangannya nih. Silakan bisa lihat di sebelah saya nih ada tayangan untuk giveaway-nya. Nah, free gift for all. Nah, jadi bisa dibaca tuh di situ ada beberapa syarat dan ketentuan yang bisa diikuti. Nah, salah satunya adalah subscribe channel YouTube Onasis Official, share salah satu video Onasis ke grup WA Anda. Makin banyak makin bagus tentu saja. Screenshot bukti share dan chat ke 081110055552. Nah, semuanya pasti dapat nih dari Onasis. Nah, buat apa aja yang didapat? Nanti ada smart bulb, ada smart indoor camera, ada voucher 50.000, ada smart LED strip, ada smart diffuser, dan juga yang paling menarik adalah smart lock Onasis T1 Pro. Nah, silakan bisa dibaca, di capture dulu yang lagi nonton, di capture, diikutin. Saya sengaja nih melama-lamain supaya bisa pada capture dulu. Silakan bisa di capture sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya biar pada ikutan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita akan ngobrol aja langsung. Nah, kalau tadi saya udah say hello dengan Pak Taufik Hidayat, saya akan say hello dengan Pak Alfred. Selamat sore Pak Alfred. Selamat sore Brian, selamat sore Pak Taufik, apa Selamat kabar sore. semua? Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat Pak ya? Sehat, baik. Oke, kita akan ngobrolin soal the future home is smart home. Nah, mungkin saya akan ke pembahasan atau materi, mungkin pertanyaan-pertanyaan pertama yang ini sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan santai aja. Pak Taufik, saya pengen tahu dong, di era-era sekarang ini apa arah pengembangan Ciputra Residen yang mungkin bisa di-share ke audiens pada sore hari ini, Pak? Ya, oke, makasih Mas Brian. Ini juga sedang bicara dengan arsitek juga sebenarnya. Cuman saya nggak ngomong soal desain, karena nanti bisa diveto oleh Pak Baskoro. jadi saya nggak ngomong dari aspek desainnya. Ya. Saya lebih mewakili bagaimana developer concern terhadap situasi perumahan saat ini dan arah pengembangannya nanti. Ya, sesuai dengan kondisi pandemi yang terjadi belakangan ini, tentu
berdampak terhadap semua sektor, tidak terkecuali juga di sektor perumahan ya. Jadi di kami juga terdampak karena kemudian pembeli tidak boleh datang ke kantor, padahal kita juga harus tetap survive. Jadi kita juga harus mencari cara bagaimana bisa menjangkau para konsumen ini. Nah kebetulan ini ya blessing in disguise juga, pandeminya terjadi pada saat era revolusi teknologi 4.0, ketika kita sudah bisa terhubung melalui nirkabel secara audio maupun visual. Jadi kita juga mengembangkan teknologi digital marketing ya, untuk menjangkau para konsumen kita. Kita membuat penjualan NUP melalui digital marketing, pilih unit melalui digital marketing, dan kemudian juga kita bikin product knowledge melalui social media dan juga Zoom webinar semacam ini, atau bahkan bikin juga virtual expo yang bisa dikunjungi. Dan itu puji Tuhan, alhamdulillah responnya bagus, dan kita bisa melalui masa-masa krisis seperti saat ini dengan cukup nyaman ya. Meskipun terganggu, tapi kita masih bisa sangat bersyukur dengan kemajuan teknologi ini. Dan juga karena dalam keadaan new normal seperti ini kan kita mesti mampu beradaptasi dengan cara-cara yang sudah tersedia saat ini ya. Bahkan kalau perlu kita mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk beradaptasi. Misalnya new normal gitu kan, orang nggak boleh ketemu, kita bisa punya digital meeting, video conference, terus kita juga nggak boleh bersentuhan. Kita memikirkan gimana bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi yang tidak perlu bersentuhan, tapi kita bisa mengaktifkan fitur-fitur atau mungkin perangkat-perangkat yang ada di rumah seperti itu. Dan setelah itu kita juga harus bisa melakukan transformasi dengan apa yang ada, keterbatasan yang ada, dan opportunity yang ada. Kita melakukan transformasi dan kemudian juga berinovasi, termasuk salah satunya bagaimana memasukkan fitur-fitur semacam smart home itu menjadi bagian daripada standar produk kita lagi, bukan hanya sebagai optional items lagi. Kalau dulu mungkin hanya sebagai marketing gimmick, tapi kita menyadari kecenderungan dan kebutuhan dan juga infrastruktur yang sudah ada, kita bisa bahkan perlu menjadikannya sebagai bagian daripada basic elements atau basic features dari rumah-rumah yang akan kita kembangkan ke depan. Jadi future itu, kalau kata salah satu pemilik merek gede itu, future is now, bukan future ya. Iya. Oke. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal smart home, saya juga akan coba tanya sih. Maksudnya saya juga penasaran bahwa kita ada Onasis di sini kan. Onasis menggaungkan bahwa smart home gitu ya. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya apa sih arah pengembangan Onasis atau mungkin arah smart home Onasis itu seperti apa sih di masa-masa pandemi sekarang? Mungkin Pak Alfred, gimana Pak Alfred? Jadi begini Brian, seperti kemarin kan sempat ya satu season dengan Pak Baskoro kemarin. Betul. Jadi itu kita baru mulai menjalankan smart home ini, kita lihat itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, cuman baru booming itu mungkin sekitar 1 tahun belakangan ini, ya kan. Nah, awalnya memang kita tahu smart home itu masih model yang konvensional, ya kan. Seperti mereka masih mengenal cuma smart home itu apa sih? Smart home itu cuma hanya smart lock, kemudian CCTV, terus IR remote, that's it, sampai situ aja gitu loh. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi ya, nah kemudian ini berkembangnya teknologi ini cepat sekali ya, Brian. Bahkan ini saya hampir setiap bulan, mungkin 1-2 bulan sekali kita akan launching produk baru, ya kan. Mulai dari
Termasuk yang smart lock yang sekarang sudah arahnya juga sudah cukup canggih, yang sebelumnya mereka kenal pakai fingerprint, PIN dan kartu, ya kan sekarang bahkan mereka sudah bisa sampai dengan menggunakan kamera. Jadi dari kamera mereka bisa mengirim teleport itu foto ke handphone pemilik, mereka bisa buka dan kontrol smart lock dari jarak jauh. Nah, bahkan yang terbaru itu mereka sudah develop sampai yang face recognition, ya kan? Itu untuk smart lock. Kemudian CCTV yang orang tahu harus instalasi, mereka harus develop instalasinya dari awal sebelum rumah itu jadi. Nah, smart home yang sekarang ini sih ya mungkin sudah bukan cukup canggih, tapi sudah canggih sekali ya. Jadi mereka bisa install plug and play. Mungkin ada beberapa barang yang mereka harus instalasi dari awal seperti saklar, nah, karena mereka membutuhkan tarikan kabel. Nah, tapi selebihnya itu mereka bisa plug and play. Bahkan mereka bisa saling terintegrasi satu sama lain, ya kan? Mereka bisa terintegrasi satu sama lain. Alat yang satu dengan yang lainnya itu bisa saling koneksi, jadi saling bisa maksudnya dia mengintegrasi itu dia mengkonekkan ya. Contoh misalnya kalau Bapak misal dalam satu rumah mereka mempunyai bapak, ibu, dan 2 orang anak. Kemudian mereka masuk, biasanya asal ada satu fingerprint, pintu terbuka. Sekarang smartphone bisa membaca itu semua. Jadi misalnya si anak pulang, dia menggunakan fingerprint anaknya, maka hanya di kamar anaknya saja listriknya yang menyala, bukan lampu dan AC-nya. Sampai secanggih itu, bahkan ke depannya akan ada perkembangan ke arah smart home appliances. Dan berapa tahun lagi kita tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Dan saya rasa untuk saat ini masyarakat ya sudah sangat aware ya dengan sistem ini ya. Mereka sudah sangat aware dan itu nanti ke depannya ini akan jadi suatu kebutuhan menurut saya. Kayak dulu orang bilang dulu awal-awal muncul smartphone ya, bilangkan smartphone ya kan, atau yang sekarang kenalnya handphone ya kan. Smartphone itu awal muncul hanya beberapa orang yang bisa pakai. Sekarang hampir semua orang menggunakan smartphone. Nah, untuk smartphone ini saya rasa dalam beberapa tahun ke depan mungkin arahnya akan sama. Hampir semua orang akan menggunakan ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena ini memberikan suatu kemudahan ya, sesuai semboyan kita yaitu Onassis Life Easier ya. Jadi semua alat ini diciptakan untuk memberi kemudahan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu mereka juga memberikan suatu poin bisa menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghemat kos mereka, dan juga untuk security ini juga mereka bisa kontrol dari jarak jauh. Seperti itu kurang lebih arah pengembangan kita ke depannya. Selain smart lock, smart home, kita akan arah ke smart home appliances. Jadi semua smart dalam satu rumah kita akan mulai develop dan kembangkan. Seperti itu, Brian. Sebelum kita ngobrolin lebih jauh, saya mungkin akan tampilin satu gambar, dan gambar ini saya rasa saya akan tanya ke Pak Taufik nih. Nah, jadi ada gambar yang mengenai background, konsep dasarnya dulu nih. Nah, boleh dijelasin nggak Pak Taufik? Saya sendiri kita mungkin bisa baca sih bahwa arah revolusi digital ke 4.0, IoT, kemudian ada AI. Nah, ceritain dong Pak Taufik latar belakang ini. Ya. Sebenarnya ini kan terkait dengan latar belakang mengapa kita sekarang merasa nyaman dan mantap untuk melangkah menjadikan aspek smart home ini menjadi bagian daripada nilai tambah produk ke kami ya. Itu sebenarnya latar belakang utamanya adalah kembali kepada kredo dan visi dari Pak Ciputra, bahwa beliau itu memiliki kredo atau visi bahwa membangun kota itu adalah membangun kehidupan. Dan itu sangat melekat bagi kami di seluruh karyawan, karena itu bagian juga disebut selalu dalam himne grup gitu ya, yang selalu kita gaungkan. Itu kalau kita udah bilang membangun kehidupan kan sangat esensial ya, kehidupan seperti apa sih gitu kan. Dan kehidupan itu kan pasti terus berubah, berkembang, bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman juga. Dan kita untuk membangun kehidupan itu kita juga sudah menyusun platform yang sejalan dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui eco-culture.
Kita punya platform pengembangan yang kita namakan dengan eco-culture, itu dengan 6 pilarnya yang meliputi manajemen, energi, water, pengelolaan air, pengelolaan limbah, waste, kemudian memelihara ekosistem, dan juga menggerakkan community. Itu 6 inti pilar platform eco-culture. Nah, ketika kita melihat tren teknologi ini, kita sangat mempromot mengenai aspek energi ya. Energi, bagaimana bisa menghemat energi kita untuk produk-produk rumah yang kita kembangkan, karena energi yang hemat itu juga menjadi bagian daripada penyelamatan bumi kita, memberikan kehidupan yang lebih baik juga untuk masa yang akan datang. Ditunjang lagi dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa terelakkan dari revolusi industri 4.0 yang meliputi teknologi digital, IoT, dan AI yang sudah menjadi bagian daripada keseharian kita saat ini. Juga meningkatnya nilai produk atau nilai produk, nilai barang dengan adanya teknologi ini akan meningkat, dan juga meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan dari customer ya, ketika kita menambahkan aspek-aspek teknologi ini. Juga aset manajemen, karena semua orang itu ketika beli rumah itu belum tentu mau ditinggali sendiri kan, bisa rumah kedua, rumah ketiga, atau rumah untuk investasi ya, menjadi bagian aset mereka kan. Betul. Nah, mengelola aset ini kan butuh metode juga. Nah, dengan adanya smart home system ini sebenarnya kita juga dipermudah dalam mengelola aset kita. Misalnya ketika sewa menyewa gitu ya, kita bisa memberikan one time passcode untuk kunci di aset kita, atau memonitor dari jauh bagaimana kondisi investasi kita melalui CCTV yang terpasang gitu ya. Ada sensor-sensor yang mungkin terpasang di sana. Dan juga ketersediaannya di pasar. Bahwa sekarang ini di pasar dari banjiri begitu banyak produk ya terkait dengan smart home ini. Itu membuat kita bisa punya banyak pilihan dan kemudahan juga dengan harga yang terjangkau. Teknologi ini juga meningkatkan lifestyle kita juga. Orang dengan mudah sekarang menyalakan TV, tinggal perintah suara bisa menyalakan TV, menyalakan kipas angin, AC, atau bahkan masuk tanpa bilang apa-apa juga pakai sensornya udah langsung nyala sendiri ketika ada gerakan. Itu kan lifestyle-nya jadi berubah kan. Menjadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Ketika kita tidak perlu melakukan apa-apa, sudah merespon sendiri itu rumah kita. Itu kan jadi lifestyle kita juga bisa berubah. Dan juga teknologi ini juga bisa mendukung adaptasi terhadap new normal. Misalnya ketika kita dulu dengan saklar yang zaman lama kan kita selalu menyentuh gitu ya. Padahal kan sentuhan itu sekarang jadi haram seolah-olah gara-gara pandemi gitu ya. Jadi akhirnya dengan adanya teknologi ini kita bisa memiliki fitur touchless gitu kan. Kita bisa menyentuh pakai HP kita aja bisa nyalain, atau bahkan kita pakai perintah suara aja kita bisa menyalakan device-device kita yang ada di rumah. Sehingga kita bisa beradaptasi dengan kenormalan baru ini melalui teknologi yang tersedia di pasar saat ini. Itu mungkin yang menjadi latar belakang kita mengapa kita mantap untuk masuk ke dunia ini, ke teknologi ini. Nah, nyinggung sedikit soal touchless. Saya pengen tahu sih, mungkin ini juga bisa Pak Taufik atau Pak Alfred. Nah, sampai sejauh mana sih bahwa smart home itu akan sangat-sangat touchless gitu. Artinya orang nggak perlu lagi ngurusin soal kalau ada saklar lampu yang harus dicetak-cetak on off gitu maksudnya. Nah, mungkin Pak Alfred mungkin mau menjawab duluan, silakan, atau bisa saling menimpali juga, saya persilahkan sih. Ya, silakan Pak Alfred dulu mungkin dari teknologi yang dimiliki oleh Onasis. Betul. Ya, jadi fitur awalnya emang teknologi ini smart home itu yaitu rumah pintar, jadi semua perangkatnya based on IoT ya. Jadi based on IoT, jadi pas ini Pak boomingnya sebetulnya pas era pandemi, maka alat ini langsung booming karena seperti yang Pak Taufik bilang, sentuhan itu jadi haram. Jadi semuanya
bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, seberapa besar itu pengaruh touchless itu ya? Pengaruh touchless itu menurut saya eh, satu ya, jadi lebih efisien ya Pak ya. Jadi efisien, jadi lebih mudah, jadi bisa juga dengan pesan suara, kemudian juga bisa dikontrolnya itu kalau misalnya dari luar rumah pun itu juga bisa mengkontrol rumah yang ada di rumah. Jadi maksudnya perangkat-perangkat yang ada di rumah sehingga ya membuat apa ya? Kadang kan orang hidup ini kan maksudnya beberapa orang itu ada yang super sibuk ya. Jadi super sibuk mereka sampai nggak ada waktu misalnya bangun pagi langsung mandi terus keluar. Kadang ada sesuatu perangkat yang terlupa. Nah, saking sibuknya maka mereka bisa mengkontrol itu jadi membuat hidup mereka jadi lebih mudah seperti itu. Nah, selain itu juga misalnya di dalam rumah mereka bisa membuat semacam sekarang ini kan lagi zamannya orang bisa mengkontrol mood ya. Mood itu Bapak tahu ya. Jadi misalnya orang sudah malam misalnya sudah duduk di sofa kemudian dia jadi biasanya orang kalau itu mau mematikan saklar dia harus jalan ke belakang ya kan untuk matikan saklar. Nah sekarang itu saking canggihnya fitur touchless ini jadi mereka tinggal ngomong misalnya mereka tinggal sebut good night atau mereka sebut matikan lampu maka lampu akan redup mereka akan sesuai dengan moodnya mereka. Nah jadi kan membuat hidup itu ya gimana ya jadi lebih mudah ya lebih mudah dan lebih santai ibaratnya seperti itu. Life easier ya Pak, seperti Life kata easier Nas ya. sesuai semboyan kita ya Brian, life easier. Betul, Jadi betul, semuanya betul. harus serba mudah sekarang. Betul. Tinggal ngomong Ya, ya sudah. Kalau zaman Ya. dulu yang dipanggil Mbak, kalau zaman sekarang dipanggil Alexa. Oh Alexa. Iya. untuk salah satu icon gitu ya maksudnya. Iya. Iya. Soalnya buat bayar Mbak kan setiap bulan keluar sekian juta. Bayar Alexa cuman nggak sampai Sekali sejuta bayar. untuk selamanya. Oke. Iya. Iya. Nah, gimana Pak? Silakan. Ya, karena saya juga di rumah sendiri saya juga pemakai fitur-fitur smart home ini saya pasang juga di rumah sebelum ini tren. Jadi dari sejak sebelum merek-merek yang sekarang beredar di pasaran dari sejak masih awal itu saya sudah coba saya senang dengan teknologi ini jadi saya sudah pasang juga jadi kebayang misalnya dari sejak masuk rumah udah nggak sentuh handle gitu kan ya. Ini udah tinggal pakai RFID atau pakai handphone kita gitu kan. Terus kita tinggal masuk, kita tinggal push aja pintunya, kita udah bisa masuk. Terus setelah itu kita tinggal perintah suara ini itu, saya di rumah bisa nyalakan kipas angin, saya tinggal bilang nyalakan kipas angin, tinggal duduk. Bahkan nyalakan TV juga udah nggak pakai mencet-mencet remote. Jadi remote itu di rumah jadi kayak barang yang cuma digeletakin jarang disentuh lagi juga. Terus lampu juga begitu, kita bisa atur jadwalnya malam waktunya tidur jam 10 mati sendiri atau redup sendiri, baru setelah itu mati jam berapa kita bisa atur. Terus itu sangat membantu dan benar-benar merubah pola hidup kita sih, benar-benar nyaman dan kita benar-benar nggak berinteraksi dengan alat-alatnya. Mungkin nanti ke depan bisa aja misalnya Pak Alfred cari di vendornya, di fabrikasinya untuk bikin motorized hinge untuk pintunya jadi bisa buka sendiri, nggak perlu didorong pakai badan atau gitu ya. Bisa juga begitu. Jadi bisa lebih benar-benar touchless. Ya. Oke. Pak Taufik, saya mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin dari sudut pandang developer ya Pak. Sebenarnya apa sih tren baru yang dirasa itu akan hadir dengan ya kita tahu lah kondisi sekarang bahwa bukan soal pandeminya tapi perubahannya yang kita nantikan. Apakah perubahan itu sampai sejauh mana akan COVID ini kan hanya momentum ya, tapi ada perubahan di belakang itu gitu. Nah, menurut Pak Taufik perubahan-perubahan itu yang akan menjadi semacam tren baru gitu ya Pak. Kalau dari sudut pandang Ciputra itu apa sih Pak gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat perubahan ke depan itu sangat terbuka tadi terkait dengan revolusi teknologi digital dan IoT gitu ya. Nanti akan sangat mempengaruhi di dalam memilih spesifikasi rumah ya, spesifikasi alat-alat yang untuk dipasang di rumah.
Itu akan sangat mempengaruhi tren ke depan dan juga mempengaruhi pasti persaingan vendor juga dan harga pasti makin terjangkau juga. Nah, ketika kita memilih suatu perangkat ini, kita yang perlu pertimbangkan ada banyak hal sih sebenarnya. Jadi, yang sebelum kita memilih ke depan, kita perlu membaca juga trennya juga. Itu kita mesti lihat platformnya dan ekosistem dari alat-alat yang sekarang ini dikembangkan. Kalau sekarang misalnya handphone kan ekosistemnya yang major ekosistem kan Android dan iOS gitu ya. iOS, betul. Di smart home juga sebenarnya berkembang berbagai macam platform juga sebenarnya. Dari ada yang berbasis Bluetooth, berbasis Wi-Fi, ada yang berbasis RFID. Itu banyak karena masing-masing negara juga punya concern sendiri-sendiri kan ya. Nah, pemilihan platform ini menjadi sangat penting. Dan ekosistem yang mereka tawarkan apa saja gitu. Kalau kita mengikuti perkembangan teknologi smart home dari awal, yang misalnya merek-merek tertentu itu mereka banyak ketinggalan karena mereka tidak membangun sebuah ekosistem. Ya, misalnya dia berhenti karena tidak membangun ekosistem sehingga tidak mampu berinteraksi atau ekspansi atau berkolaborasi dengan cross platform atau mungkin bahkan cross device gitu ya. Itu perlu adanya kemampuan untuk mengintegrasikan ke sana. Jadi future expansion dan integration itu menjadi sangat penting untuk konsiderasi arah tren teknologi depan. Dan juga yang perlu dipertimbangkan adalah sistem support dari infrastruktur teknologi ini sendiri. Banyak item di marketplace itu kan kita nggak tahu di belakangnya siapa gitu ya. Kita infrastrukturnya korporasinya siapa, nanti after sales-nya gimana, kalau ada troubleshoot siapa yang nanganin, terus apalagi kalau kita buat developer itu kan kita sebenarnya bukan jualan smart feature-nya kan, smart feature-nya mungkin harganya hanya beberapa persen saja dari total harga rumah. Rumahnya udah 1 miliaran, kita kan nggak mau pusing ngurusin smart home yang harganya mungkin hanya 10 juta atau mungkin berapa gitu ya. Itu kan kita juga perlu mempertimbangkan kalau kita dipusingkan oleh komplain dari konsumen terhadap fitur yang kita tambahkan ini, kan kita jadi repot sendiri, mungkin jadi costly. Nah, kita perlu melihat infrastruktur di balik dari produk tersebut. Jadi dukungan sistem, dukungan teamwork, dukungan after sales, dan juga warranty, technical troubleshooting itu menjadi penting. Memilih partner dan mitra dalam memilih teknologi itu menjadi sangat penting. Ada beberapa produk yang di marketplace itu mereka jual lepas, bahkan mereka hanya sebagai importer umum dan mereka nggak hanya sebagai pedagang lah. Jadi yang kalau ketika itu barang itu rusak, kita nggak tahu mesti komplain kemana gitu kan. Ya itu sangat banyak terjadi karena kita pernah berkontak dengan beberapa potential vendor yang kemudian ketika kita runut nanti support after sales-nya bagaimana, terus ternyata itu nanti tergantung dari masing-masing distributornya yang ada di marketplace. Wah, kita repot, ngontaknya aja susah gitu kan. Jadi itu juga menjadi penting. Dan juga terkait dengan platformnya, kita mesti pertimbangkan bahwa dia juga yang menjadi perhatian itu kan sekuritas data, keamanan data ya. Keamanan data itu menjadi penting. Kita jangan sampai kita sebagai developer besar membawa konsumen kepada suatu situasi yang sebenarnya malah mengancam keamanan data mereka gitu kan. Iya kan? Betul. Kita memilih produk, jadi produknya membuat konsumen kita jadi menjadi data mining perusahaan lain gitu, atau mungkin hacker-hacker yang bisa masuk. Jadi kita memilih platform harus yang aman juga. Nah, memang keamanan data ini kan buat di Indonesia belum ada peraturannya lah.
Ya. baru diajukan tahun lalu, itu baru dirancang, ada rancangan undang-undangnya, tapi belum sampai ke sana untuk memverifikasi atau mengotorisasi atau melegitimasi produk semacam smart home seperti ini. Kita baru punya peraturan itu terkait dengan penggunaan frekuensi, tapi untuk keamanan data kan belum. Tapi kita dengan benchmark bahwa produk-produk atau platform ini sudah diakui di negara-negara maju di Uni Eropa terkait dengan GDPR yang dipunya di Eropa, General Data Protection Regulation, ada CCPA, California Consumer Protection Act, ini kita bisa rely lah, produk ini sudah comply dengan mereka, berarti negara maju yang sangat concern dengan keamanan data sudah memverifikasi, berarti cukup aman lah buat kita pakai juga gitu. Kita mendompleng benchmark dulu ke mereka. Tapi itu menjadi penting. Itu mengapa kita sangat picky, sangat memilih gitu ya. Kita juga perlu bermitra dengan vendor yang reliable tadi, supaya konsumen juga nyaman juga dan aman. Dan itu salah satu alasan kenapa berpartner dengan Onassis ya Pak? Salah satunya gitu ya. Iya. Okay. Sebelumnya kita kan nggak tahu begitu Onassis masuk di pasar, wah kita sebenarnya sudah kenal cukup lama nih, dari tahun 2005-2006 waktu kita mau supply hardware untuk proyek kami yang di Kamboja, ketemu dengan Pak Hasan, terus pas tiba-tiba udah reliable, produknya udah banyak, infrastrukturnya udah besar, batasnya back end-nya cukup kuat, jadi begitu dia masuk ke market ini kita langsung saling menyapa lah gitu ya. Jadi mutual relationship antara bagaimana kita sebagai developer dan dengan vendor juga. Oke. Nah, saya akan ngobrolin lanjut. Mungkin tadi udah nyinggung soal security system. Nah, khususnya security data. Nah, itu juga jadi pertanyaan bersama sih, ketika semua diintegrasi, security-nya kan seperti apa gitu kan. Security-nya akan ada di mana pusatnya atau cloud-nya ada di mana gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan bersama. Nah, tapi saya akan obrolin lagi setelah kita break sebentar, jangan kemana-mana. Setelah tayangan ini kita akan ngobrolin lebih jauh soal security. Tetap di Human Interactive Talks, Mbak Nabata. Oke, kembali lagi bersama saya Brian, Pak Taufik dan juga Pak Alfred. Nah, saya mau ngelanjutin obrolan-obrolan sebelum break tadi. Mungkin saya penasaran bahwa smart home itu pasti orang identik dengan integrated system. Nah, kalau tadi juga sempat nyinggung security kan. Nah, saya penasarannya adalah gini. Bagaimana sebenarnya integrasi sistem dari Onassis Smart Home sendiri, dan ini juga untuk mungkin sekilas Pak Taufik bisa memberikan gambaran nggak sih kalau untuk di area perumahan Ciputra tuh integrasi sistemnya seperti apa gitu? Mungkin saya ke Pak Alfred dulu kali. Oke, ya Brian. Jadi saya mau menjelaskan kalau semua produk yang dikeluarkan oleh Onassis, khususnya Smart Lock dan Smart Home. Nah, mungkin beberapa tipe Smart Lock ya yang terintegrasi dengan Smart Home. Nah, itu cara mengintegrasikannya itu kita based on internet. Karena keseluruhan produk kami itu based on IoT, jadi Internet of Things, jadi semuanya barang based on internet. Nah, kemudian ada juga beberapa perangkat jika ada pertanyaan, oke, cara mengintegrasinya bagaimana? Ya tinggal sambungkan ke Wi-Fi, kemudian alat itu dengan mudah langsung bisa dikontrol dari jarak jauh, atau bisa dikontrol oleh pesan suara. Nah, kemudian selain lewat internet,
perangkat-perangkat yang kita punya itu juga bisa dikendalikan secara manual jika internetnya mati. Contoh, jadi kan orang jadi pertanyaan, misalnya kalau integrasi menggunakan internet, kemudian eh, saklar mati, internet mati, apakah saklar masih berfungsi? Apakah kamera masih berfungsi? Semua itu akan masih berfungsi secara normal. Hmm. Jadi kita mempunyai tetap integrasi melalui internet, tetapi fungsional tetap normal seperti biasa. Nah, kemudian data. Nah, tadi yang data sempat bilang itu, kalau data itu kan ya mungkin cuman CCTV ya kan datanya, kemudian data dari smart lock ya kan, mungkin cuman itu saja yang menggunakan data. Selebihnya kayak smart appliances itu kan tidak menggunakan data, kemudian saklar juga tidak ada datanya, kemudian perangkat seperti lighting juga tidak ada datanya. Nah, kemana dua data ini? Kalau smart lock itu datanya ada di dalam handle itu sendiri, jadi tidak akan bisa dipindahkan atau di hack ya, maksudnya di hack itu agak jarang lah ya, karena misalnya satu deret rumah ada handle begitu banyak, dia mau hack yang mana gitu loh. Kemudian data itu juga bisa dikontrol atau dibaca melalui handphone karena itu terintegrasi dengan handphone. Nah, kemudian handphone si pemilik maksudnya ya. Kemudian kok CCTV ini mempunyai datanya bisa disimpan oleh dua media ya. Kalau dulu orang kenal yang namanya media InVR ya, CCTV model lama itu mereka media penyimpanannya melalui InVR. Jadi InVR itu semestinya mereka hanya mempunyai daya tampung maksimal selama 1 bulan. Nah, kalau untuk CCTV Onasis yang kita adakan di Onasis Smart Living ini, mereka mempunyai dua media, yaitu bisa melalui memory card, ya kan? Kemudian mereka juga bisa melalui cloud. Nah, kalau cloud itu udah tanpa batas. Semaksimal si pemilik rumah mau menggunakan cloud seberapa besar. Nah, kemudian kalau dari memory card ya mereka bisa tarik dan mereka tidak perlu repot-repot untuk mengeluar dan masukkan memory card. Mereka bisa menggunakan fitur yang ada di dalam Onasis Smart. Jadi mereka bisa menggunakan fitur playback ya. Jadi mereka bisa tarik datanya dan mereka bisa melihat kejadian yang sudah lewat menit per menit, detik per detik, seperti itu. Nah, kemudian selain integrasi dan data ini, ada beberapa fitur yang mestinya beberapa kelebihan yang Onasis miliki ya. Nah, yaitu biasanya untuk integrasi dengan fitur antara satu fitur produk dengan produk yang lainnya, mereka kan masih bingung nih sekarang. Nah, untuk cara integrasinya bagaimana? Nah, kami menyediakan satu customer care. Jadi seperti yang Pak Taufik bilang tadi, nah kalau memilih partner harus yang reliable. Nah, itu juga yang mungkin menjadi alasan Pak Taufik yang memilih kami ya Pak ya. Jadi kita memiliki customer care dan kita memiliki customer care itu, jadi si developer tidak akan direpotkan. Developer tidak akan direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari konsumennya. Konsumennya bisa langsung untuk direct tanya ke kami. Dan kami akan handle itu. Kita mempunyai fitur customer care selama 1 kali 24 jam. Kemudian juga kita memiliki tim after sales ya. Kita punya tim supervisi yang ready ya, hampir ada di semua kota besar di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian selebihnya barang-barang ini juga mudah didapatkan. Jadi contoh, misalnya developer menyediakan fitur-fitur yang standar. Nah, perangkat-perangkat yang lainnya itu para customer bisa cari di toko-toko atau toko-toko retail yang ada di kota mereka. Jadi untuk integrasinya pun mereka mudah, mereka tinggal lihat via YouTube atau mereka tinggal telepon ke customer care kami. Sangat mudah sekali, Brian, sesuai dengan semboyan saya tadi, Brian ya, life easier. Oke. Nah, ini juga mungkin saya masih ke Pak Fred dulu. Mungkin ini pertanyaan berikutnya ini sebenarnya bagaimana sih cara Onasis itu memenuhi kebutuhan para developer khususnya mengenai pengembangan ke smart home untuk di masa sekarang dan nanti masa depan gitu kan. Nah, gimana Pak Fred mungkin? Oke, jadi gini, kami sudah mulai ini dari 2 tahun yang lalu, ya. Nah, kemudian baru booming 1 tahun belakangan ini. Kemudian mungkin kita awalnya bisnisnya hardware, kemudian kita terjun ke dunia ini, jadi kita mempunyai resource yang cukup kuat ya. Di China sana kita mempunyai resource yang cukup kuat, di sana juga kita memiliki kantor cabang ya. Jadi kita ada semacam R&D juga di sana. Nah, jadi kita juga bisa menyediakan produk itu sesuai dengan perkembangan
on time. Maksudnya on time itu real time itu maksudnya di sana ada teknologi baru apa, maka akan sampai ke Indonesia ini dengan cepat. Ya. Nah, itu yang disukai oleh eh, developer dan masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak ketinggalan. Jadi apa yang ada di sana kita akan adopsi cepat di Indonesia. Seperti itu. Oke. Oke, nah ini sekarang saya mau coba pengen tahu nih dari sudut pandang Pak Taufik sebagai pengembang nih. Yang pertama yaitu tadi Pak, integrasi sistem seperti apa sih sebenarnya smart home di pengembangannya Ciputra gitu Pak. Dan nyambung ke data tadi, pasti orang bertanya-tanya kan Pak, datanya nih bagaimana nih gitu, apa jangan-jangan ketika mungkin bocor apa orang bisa langsung masuk ke rumah atau gimana gitu kan Pak. Sorry, boleh dinyalain Pak, sepertinya masih di mute. Oh ya. Ya, silakan Pak. Kalau ngomong soal data sebenarnya bisa dibagi dua hal, data yang lokal, data yang disimpan di dalam sistem terpasangnya, tadi misalnya di local storage-nya, atau di device-nya. Tapi ada juga data yang sebenarnya adalah lalu lintas data sebenarnya. Dari device-nya sendiri terhadap software-nya, terhadap platformnya. Itu kan juga ada traffic data kan ya di situ yang mereka sebenarnya keep ya, yang mereka juga seperti kita pakai handphone Android kan sebenarnya kan ada data yang selalu trafficnya itu selalu terupdate di servernya atau di back-end-nya atau backbone-nya dari pemilik platform atau pembuat platform ya. Maka kita pertama memilih platform itu yang globally itu accepted jadi dan juga ada reliable secara internasional dan diakui meskipun barangnya sih mungkin bisa dibuat di mana saja ya, karena toh barang-barang branded yang semacam Apple saja juga dibuat di China kan. Jadi kita sih bukan masalah barang itu dibuat di mana lagi, tapi lebih ke bagaimana keamanan dari platform itu sendiri kan. Kita tahu misalnya kayak Apple itu susah ditembus oleh malware atau hacker gitu kan, lebih kuat atau lebih tahan terhadap virus gitu dibanding misalnya yang lainnya gitu. Nah kita juga perhatian ke situ, makanya mengapa memikirkan platform itu menjadi penting. Terus integrasi dari device-nya sendiri, kita juga bisa melihat bahwa terhadap keamanan data tadi, kita pasti juga tidak mengintervensi misalnya, karena itu kan sudah menjadi milik pribadi setiap konsumen ya. Jadi kita sebagai developer tidak mengintervensi data traffic dari device-device yang terpasang di masing-masing unit rumah. Kecuali kalau kita nanti arahnya memang kita akan mengintegrasikan smart home itu nanti ke platform smart city kita. Kita juga sedang mengembangkan smart city untuk proyek-proyek di Ciputra Group. Jadi nanti smart home ini juga akan terintegrasi ke smart city. Jadi bagian-bagian mana yang bisa diintegrasikan tentu nanti kita akan membatasi terhadap kepentingan konsumen juga, bagian ranah mana yang menjadi ranah publik dan ranah mana yang menjadi ranah private konsumen ya. Misalnya keamanan lingkungan, kita menggunakan CCTV lingkungan yang terintegrasi dengan dashboard kita dan juga mungkin alert system gitu ya, sistem peringatan dini bila terjadi misalnya ada kebakaran atau potensi kebakaran atau ada smoke detected dari suatu unit rumah, nanti bisa ngasih notifikasi ke dashboard sistem manajemen kota kita gitu kan. Itu kan jadi karena meskipun dengan smart system ini orang bisa hidup mandiri karena sangat terbantu, tapi mereka kan tetap nggak bisa hidup sendiri ya. Kalau ada penanggulangan masalah potensi musibah itu kan ada, jadi harus dimitigasi juga. Jadi misalnya ada kebocoran atau ada apa, misalnya suatu saat nanti juga bisa dipasang alat mendeteksi kebocoran yang nanti juga bisa
tersambung dengan sistem manajemen kota kita gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Jadi integrasi smart home ini bisa menjadi luas dan kemana-mana semata-mata untuk tadi membuat hidup lebih mudah dan lebih nyaman untuk konsumen. Itu Pak. Dan mungkin di masa mendatang nanti jangan-jangan antar suami istri bisa saling tahu ya Pak ya. Jadi sudah ada penandanya gitu, siapa yang pergi, siapa yang pulang. Ya, itu dengan face recognition sekarang udah bisa. Iya, sebenarnya betul. sih. Iya. Oke, tapi ini akan jadi Iya. menarik sih bahwa Atau kita salah masuk rumah orang itu langsung ketahuan. Nah, itu dia makanya. Rumahmu bukan di sini gitu. Tapi ini akan menarik ketika semua pengembangan rumah tinggal tuh akan dengan smart home, jadi semuanya terintegrasi dan kita jadi lebih aman juga kan keluar rumah, ninggalin rumah gitu kan. Jadi dari satu device bisa ngecek di rumah, bisa ngecek mungkin anak ngapain di rumah, nggak cuma anak sih, artinya anak aman atau enggak, terus nanti yang pulang siapa duluan gitu kan. Iya, betul. Oke. Jadi live is share tapi ini juga ya agak sedikit berbahaya karena nanti jadi bisa berbahaya. Oke, live is share. Oke, nah ini mungkin saya mau nampilin satu gambar nih sebelum saya, mungkin ini sebagai bagian penutup dari obrolan kita ini. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, saya juga mau tanya ke Pak Alfred dan juga Pak Taufik bahwa kedepannya ini menurut Pak Taufik dan juga Pak Alfred dari Onasis, apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat untuk rumah masa depan mereka gitu? Mungkin saya ke Pak Alfred dulu kali ya dari perangkatnya nih untuk smart home, nanti ke Pak Taufik dari permintaannya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Silakan Pak Alfred. Ya, kedepannya mungkin masyarakat selain yang tadi hidup lebih mudah ya, kita tidak mengesampingkan ya seperti yang digalakan oleh pemerintah, kemudian banyak juga digalakan oleh organisasi dunia, yaitu hemat energi ya. Mungkin smart home ini salah satu cara untuk menghemat energi di kemudian hari. Kemudian selain menghemat energi juga, mereka juga bisa mengkontrol kehidupan mereka dan juga meningkatkan tingkat keamanan ya, yang mereka bisa melihat dan mengkontrol seperti kayak si Pak Taufik bilang, kedepannya mungkin arah pengembangan ke arah smart city ya Pak ya. Nah mungkin Onasis sendiri sekarang juga sedang meriset dan ingin mendevelop suatu proyek baru, yaitu tentang mendevelop suatu sistem security yang nanti bisa mendukung sistem smart city itu sendiri. Nah mungkin kita akan tunggu dalam beberapa waktu ke depan ya Brian ya. Itu arah target kita di kemudian hari. Kemudian intinya kita akan tetap mensupport dan kita juga mendukung semua developer dalam menyediakan perangkat smart sehingga memudahkan hidup para masyarakat di Indonesia ini. Seperti itu. Oke Pak Alfred. Nah ini saya akan ke Pak Taufik. Jadi apa sih Pak mungkin selain smart city, dan saya juga mungkin boleh dong Pak dikasih bocoran sedikit smart city yang akan dikembangkan tuh arahnya seperti apa sih Pak? Tapi ke ini dulu Pak ya, ke apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang diminta oleh masyarakat untuk rumah masa depan mereka? Ya, memang dengan kemajuan teknologi ini masyarakat banyak diuntungkan ya. Dan misalnya tadi yang disebut Pak Alfred, hemat energi itu kan, dan saya sebut di muka tadi memang jadi sangat mendasar karena expenses itu tetap harus bisa terkontrol ya, controllable. Jadi hemat energi menjadi salah satu pertimbangan ke depan. Rumah-rumah di Ciputat juga ada desain dengan hemat energi secara pasif desain melalui sertifikasi EDGE. Itu kita ada rumah-rumah kita sudah desain dengan hemat energi secara pasif. Jadi tanpa teknologi kita sudah desain dengan secara hemat energi. Betul. Namun kemudian ditambahkan dengan fitur smart home. Jadi ada penghematan level kedua jadi berikutnya. Jadi makin hemat juga penggunaan energinya ketika malam hari, misalnya untuk lampu atau penghematan untuk di pemanasnya. Penghematan energi menjadi penting. Yang berikutnya adalah juga
tadi peningkatan security, keamanan, dan juga nanti ke depan itu adalah yang perlu kita lihat aspek robotic device makin berada di antara kita, makin dekat dengan kita lah. Robotic device itu kan sudah mulai banyak, misalnya sekarang ada vakum ya yang udah populer banyak di pasaran tuh. Terus ada juga nanti alat-alat lain yang mungkin membantu kita dalam keseharian kita di rumah maupun di kantor juga. Dan robotic device itu mungkin nanti akan terintegrasi dengan furniture kita gitu. Jadi suatu saat bahwa kita punya robot itu tidak membayangkan seperti robot yang berbentuk manusia, tapi di suatu perangkat yang dia multi talenta gitu ya. Bentuknya mungkin seperti meja samping, tapi dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa berubah bentuk, melakukan banyak hal, itu sangat mungkin terjadi. Jadi ide Transformers dalam level rumah tangga itu sangat mungkin terjadi. Jadi dia bisa menjadi misalnya pembersih ruangan atau penyegar udara gitu ya, tapi dia juga multiple ability disematkan di situ. Dia ketika dia perlukan, dia bisa menjadi tempat duduk misalnya. Tapi ketika dia bisa beroperasi menjadi penyapu atau menjadi penerang lampu gitu ya, penerang ruangan, itu sangat mungkin. Dan kemudian setelah robotik pasti berikutnya adalah AI ya. Jadi machine learning itu di mana-mana sedang dibicarakan, semua orang belajar coding, semua orang belajar algoritma, semua orang belajar soal machine learning itu dengan kemampuan sistem deteksi baik lewat kamera, face detection, terus ada analytical proses ya, ada analytical machine yang bisa menganalisa siapa yang masuk ke rumah, siapa yang ada di rumah, terus mungkin bahkan dia bisa sampai deteksinya itu sedemikian rupa nanti mungkin deteksi dari nggak cuma wajah, tapi mungkin ada alat deteksi sampai urinnya misalnya gitu. Sehingga kita orang ke kamar mandi gitu ya, ketika pagi-pagi, gula darah Anda udah melampaui batas nih, sangat mudah itu. Itu sebenarnya sangat mudah itu kan. Betul. Mungkin itu nanti bisa terintegrasi dengan bidet atau urinal kita di rumah. Jadi dia sensor ini sudah di depan mata dan tinggal ngitung beberapa tahun ke depan saja itu akan tersedia di antara kita. Kemudian pattern recognition misalnya ketika kita ke rumah itu biasanya ngapain aja itu dengan kameranya mungkin nanti akan dengan analytical method tadi, mungkin kamera yang sekarang hanya berfungsi sebagai surveillance, dia akan nanti dilengkapi lagi dengan kemampuan analitik. Ini orang ini biasanya tiap hari ngapain, tiap pagi ngapain gitu ya. Terus jam berapa, itu kan kita ada pattern ya. Kalau kita bicara sosiologi pasti ada pattern seseorang perilaku gitu ya. Betul. Itu bisa terbaca secara visual kan. Secara visual ini. Nanti lama-lama itu si kamera ini dia bisa men-trigger otomasi yang lain, bisa men-trigger robotnya untuk menyediakan apa pada jam tertentu atau pada waktu tertentu dia akan melakukan apa karena pattern-nya sudah diketahui. Jadi nggak perlu nge-set automation lagi, tapi udah dengan machine learning dia udah melakukan hal-hal itu sendiri. Misalnya, orang ini biasanya nggak di rumah jam sekian. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi ngatur automation secara manual, tapi kameranya yang terpasang sudah bisa mendeteksi jam sekian dia nggak ada, saya nyapu deh gitu loh. Jadi udah nggak perlu diperintah lagi. Itu kan akan sangat dimungkinkan itu dalam waktu dekat itu ke depan. Dan setelahnya yang paling penting adalah ujung-ujung kita ini sebenarnya apa sih, well-being kan? Ya kan, ujung-ujung dari kehidupan tadi esensial adalah masalah well-being sebenarnya. Apa yang kita cari sih dalam hidup ini kalau bukan well-being? Duit berlimpah ada, tapi kalau well-being-nya absence kan nggak ada artinya kan? Iya. Betul. Jadi tadi misalnya artinya effort kita itu memang semata-mata untuk kalau easier, salah satu aspek dari well-being tadi. Jadi melampaui dari itu adalah tadi kesehatan kita. Tadi misalnya ada air quality sensing, mensensor kualitas udara ini sudah misalnya kan. Kalau kita mungkin sekarang yang mungkin ada oksigen generator atau oxygenizer atau yang sekarang banyak di pasaran kan, itu kan masih manual gitu ya.
Tapi kalau nanti sudah dengan sensor, dia mungkin bisa tahu, oh kadar oksigen di rumah ini sudah mencapai sekian, dia akan meredup sendiri. Ketika oksigennya mulai berkurang, dia akan menambahkan secara otomatis sendiri. Itu kan dia sangat mudah itu dilakukan dengan teknologi saat ini gitu ya. Itu atau dia mungkin meremove beberapa karbon dioksida dibuang, gitu juga memungkinkan. Kemudian tadi masalah merespon kebiasaan tadi melalui dari pattern recognition tadi misalnya, itu sangat mungkin. Jadi terus mood, kadang-kadang pulang ke rumah udah capek gitu ya, udah hektik gitu ya, dia bisa merespon gitu ya, wah ini moodnya kayak lagi nggak enak gitu kan, dengan pattern. Dia bisa menyediakan misalnya, langsung dia cahayanya men-trigger suatu cahaya yang dia mensupport untuk memperbaiki well-being dia. Auranya mungkin kebaca kan, sensor aura udah ada sekarang, dikembangkan. Nanti di situ kan akan bisa terintegrasikan ke alat-alat ini. Dia saya mungkin tambahkan oksigen karena orang ini kayaknya sih oksigen levelnya di bawah 90 nih ya. Dia tambahkan oksigen, sangat mungkin kan, sehingga menjadi lebih, dengan oksigen yang tambahan dia bisa lebih nyaman, lebih sehat juga gitu ya. Terus moodnya, lampunya disesuaikan, mungkin tiba-tiba dia setelin musik kesenangan dia yang dia setiap minggu atau setiap hari putar kan, dia langsung patternnya ketahuan nih. Kalau jam segini, wah mood, dia puterin deh musik lewat Spotify-nya diaktifkan gitu loh. Dia pilihin musik yang cocok gitu kan. Well-being-nya langsung meningkat. Jadi nggak jadi capek itu, nggak ya seperti itu. Dan juga sistem peringatan dini, disaster alert system yang tadi saya sampaikan, misalnya tiba-tiba ada yang bocor atau ada yang retak, atau ada asap, atau ada api, atau mungkin juga ada binatang buas juga, sangat mungkin. Itu ada disaster alert system, itu kan buat kita menjadi lebih terproteksi atau terjauhkan dari berbagai potensi musibah. Itu ke arah sana terus ke depannya sih, saya rasa. Oke. Dan kalau tadi nyinggung soal smart city, mungkin sedikit saja Pak. Apa yang akan menjadi goals ya Pak? Karena nanti itu akan jadi challenge juga nih buat Onasis kan. Nggak cuma smart living, tapi lebih ke whole aspek gitu kan. Kalau di level city itu kan beda dengan rumah ya. Kalau city itu aspek-aspek utama yang dalam level city itu adalah, pertama adalah infrastruktur gitu ya. Iya, betul. Jadi infrastrukturnya, jadi memaintain kualitas infrastruktur. Misalnya tadi bisa ada potensi genangan kalau hujan di mana, terus juga traffic gitu ya. Traffic, kualitas traffic gimana untuk memecahkan masalah traffic gitu ya. Memecahkan masalah di sana macet, dikasih dengan sistem yang smart itu mungkin nanti bisa diberikan lampu merahnya lebih lama atau lebih cepat supaya bisa mengurai traffic seperti itu. Terus polusi kawasan, kualitas udara gitu. Itu kita bisa pasang beberapa sensor di level komunal gitu, untuk kita bisa mengetahui kualitas udara di sekitar, karena kan orang berharap well-being itu nggak cuma dalam rumah tapi juga di lingkungan gitu ya. Ya, betul. Terus yang keempat adalah surveillance. Surveillance tentu untuk pencegahan berbagai potensi masalah-masalah sosial gitu ya, pendeteksian, dan kita bisa bekerja sama dengan sistem keamanan lingkungan, dengan pemerintah juga, seperti CCTV di mana-mana, seperti dengan kemampuan analitik seperti itu. Oke. Nah, ini akan kita terus terbaca ke dashboard kita. Ya. Nah, ini akan kita tunggu nih Pak, the new development of smart city-nya dari Ciputra nih Pak. Dan juga nanti kita tunggu Onasis akan ada tantangan apa lagi nih. Gimana Pak Fred? Kira-kira Pak Fred? Kami siap mendukung dan kami siap menyediakan produk-produk untuk kebutuhan para developer di Indonesia, seperti itu. Oke. Nggak kerasa 1 jam saya udah ngebahas tentang the future home is smart home. Nah, terima kasih buat Onasis New Smart Home Technology. Nah, informasi lebih lanjut tentang Onasis nanti bisa dikunjungi itu di www.onasis-hardware.com. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik dan juga Pak Alfred. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Brian.
Pak Brian, Semoga Pak Taufik. sehat selalu dan sukses dan diberkati. Amin. Iya. Oke, terima kasih. Sekali lagi buat kalian, nah kita akan tampilin sekali lagi giveaway dari Onassis. Silakan, bisa ditampilkan. Nah, ini dia giveaway dari Onassis. Sebelum saya tutup tayangan ini, bisa di screenshot, bisa di capture, atau mau difoto pakai device yang kedua juga boleh. Mau di share videonya juga boleh. Nah, itu ada cara-caranya di situ. Nah, nanti bisa kami akan tunggu partisipasi Anda yang sudah menonton tayangan ini. Nanti kami akan tunggu dan kami akan umumkan beberapa hari ke depan. Dari pihak Onassis akan mengumumkan siapakah yang berhasil mendapatkan giveaway dari Onassis Indonesia. Sekali lagi, saya terima kasih banyak Pak Taufik, terima kasih banyak Pak Fred dari Onassis Indonesia. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Brian. Baik, saya Brian, saya undur diri dari Human Interactive Talk sore hari ini. Tunggu tayangan-tayangan kami lainnya di YouTube channel Anabata TV ataupun di webinar Zoom kami. Selamat sore dan enjoy your moment.